Beberapa hal yang aku pelajari setelah 5 tahun menikah. Yang pertama, tahun-tahun pertama pernikahan itu adalah masa yang paling banyak pembelajarannya. Otak kita sedang belajar sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kita hidup serumah dengan orang yang cara berpikir, kebiasaan, bahkan cara mengambil keputusannya berbeda dengan kita. Sebelumnya kita terbiasa menjalani hidup dengan aturan kita sendiri selama puluhan tahun, lalu tiba-tiba harus menyesuaikan dengan seseorang yang punya cara yang berbeda. Dan disitulah kadang terjadi beberapa gesekan kecil. Ada satu contoh, aku adalah orang yang suka over prepare. Kalau misalkan kita mau liburan, 3 bulan sebelumnya itu aku udah mulai riset tempat, budget, bahkan list baju yang mau aku bawa. Sementara suamiku itu kebalikannya, he's very chill. Kadang tiket aja bisa beli seminggu sebelum berangkat. Awalnya aku ngerasa terganggu banget. Aku pikir kok bisa ya dia sesantai itu gitu. Sementara dia merasa aku yang terlalu over prepare, dan itu kadang bikin aku capek sendiri dan bahkan stres sebelum liburan itu. Dan saat itu setiap kali ada perbedaan cara seperti ini, naluri awal kita itu adalah mencari siapa yang benar. Padahal gak selalu soal benar atau salah, tapi soal keseimbangan. By time we both adjust, aku mulai belajar untuk tetap prepare tapi gak sampai overthinking. Sementara dia juga belajar bahwa sedikit planning bisa menghindari banyak kendala ke depannya. Jadi sekarang kami nggak lagi memperdebatkan cara siapa yang paling efektif, tapi fokus ke bagaimana kita bisa saling bantu supaya perjalanan ini terasa lebih ringan. Itulah yang disebut penyelarasan. It's not about changing who you are, but adjusting just enough so you can move in the same direction. Lesson number 2. Learn together, grow together. Pernikahan sering disangka tempat untuk saling memperbaiki satu sama lain. Padahal yang lebih tepat itu menurutku adalah belajar bersama-sama. Ketika 2 orang sama-sama mau belajar, insya Allah hubungan jadi jauh lebih sehat. Belajar tentang cara mengelola emosi, cara menyampaikan perasaan. Satu hal yang paling membantu untuk menjaga kesehatan hubungan kita adalah keberanian untuk bicara dari hati ke hati. Cara kita mengungkapkan sesuatu itu sangat berpengaruh. Pemilihan katanya, intonasinya, aku kasih contoh ya. Misalkan kita perlu bantuan untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Instead of saying, kamu nih gak pernah ngebantu aku, bisa kita ubah jadi, aku capek banget hari ini, boleh kamu bantu sedikit gak? See the difference. Pasangan yang tumbuh bersama itu bukan yang selalu setuju satu sama lain juga, tapi yang terus berusaha memahami alasan di balik perbedaan. Banyak orang yang mencari kebahagiaan atau keromantisan lewat hal-hal besar kayak surprise, liburan, atau anniversary dinner. Padahal kedekatan sejati itu justru dibangun dari hal kecil yang konsisten. Mengucapkan terima kasih setiap kali kita dapat bantuan dari pasangan, menanyakan gimana kabar pasangan kita hari ini, how's your day. Itu simple, tapi itu bisa membantu untuk kita selalu merasa connected. Aku pernah baca dalam psikologi hubungan ada teori dari John Gottman yang bilang bahwa pasangan bahagia bukan yang bebas dari konflik, tapi yang memiliki positive interaction jauh lebih banyak dibanding negative interaction. Jadi jangan remehkan kekuatan kalimat sederhana seperti aku bangga sama kamu, atau makasih ya udah bantuin aku nyuci piring misalnya. Pelajaran yang keempat, visi finansial harus sejalan. Masalah finansial itu sering dianggap sebagai isu teknis. Banyak pasangan yang bertengkar karena mereka punya visi yang berbeda. Satu ingin menabung sebanyak mungkin demi keamanan, dan yang satu hanya ingin menikmati apa yang kita miliki sekarang. Sebenarnya sebelum kita membicarakan angka, bicarakan dulu arah. Kita bisa ngobrolin apa tujuan akhir dari uang yang kita cari. Bagaimana kita memastikan keberkahan dalam setiap transaksi keuangan kita. Apa yang kita ingin kejar, kenyamanankah, atau kemandirian, atau amal jariah.
Aku belajar bahwa uang itu bisa jadi alat yang mendekatkan kita, bukan memisahkan, kalau dua-duanya sepakat melihatnya sebagai amanah. Dan ini sangat-sangat penting untuk dibicarakan sebelum menikah, menurutku. Pelajaran kelima, be each other safe space. Setiap orang datang ke pernikahan itu dengan latar yang berbeda. Luka masa kecil, kebiasaan keluarga, cara menghadapi stres, dan banyak hal lainnya. Kadang tanpa sadar, kita bereaksi bukan karena pasangan kita salah, tapi karena bagian dari dalam diri kita itu belum sembuh. Nah, disinilah pentingnya menjadikan pernikahan itu sebagai safe space, bukan tempat untuk terus menuntut kesempurnaan, tapi tempat untuk tumbuh bareng-bareng dengan kelemahan masing-masing. Ketika rumah kita bisa menjadi tempat di mana seseorang bisa jujur tanpa takut dihakimi, disitulah cinta bisa berubah jadi ketenangan. Pelajaran ke-6, stop comparing and start appreciating. Zaman sekarang banyak sekali pernikahan yang terlihat seperti kompetisi visual. Kita lihat pasangan lain di media sosial dan berpikir, kok mereka bahagia banget ya, padahal yang kita lihat cuma satu potongan momen terbaik mereka. Yang terlihat biasa dalam hubunganmu mungkin justru hal yang orang lain dambakan. Dan yang terakhir, grow individually to grow together. Banyak yang lupa bahwa pernikahan bukan berarti berhenti menjadi sebuah individu. Kamu tetap butuh waktu untuk tumbuh, belajar, memperbaiki diri. Kesabaran kita, sabar ini penting banget. Kesabaran ini penting banget. Salah satu kriteria yang paling aku cari dalam seorang laki-laki itu adalah kesabarannya. Oke, misalkan keimanannya baik, tapi kalau dia nggak punya kesabaran, itu tidak menjamin kebahagiaan kita sebagai istri. Aku tumbuh di keluarga memperhatikan bagaimana kedua orang tuaku menjalani pernikahan mereka, dan satu hal yang selalu aku kagumi adalah betapa sabarnya ayahku. Sebesar apapun masalah dia sabar, sebesar apapun ujian dia sabar, seemosi apapun dia, semarah apapun dia, cara penyampaiannya tetap terlihat baik dan bijaksana. Alhamdulillah aku dipertemukan dengan suamiku. Level kesabarannya, subhanallah, sangat mirip dengan ayahku. Kita wanita ini kadang hormonal, kadang kita suka ngambek gak jelas, atau misalkan sensitif, dan yang kita butuhkan itu seringkali hanyalah pasangan yang sabar. So ya, alhamdulillah 5 tahun pernikahan mengajarkanku banyak hal. Salah satu diantaranya adalah cinta itu bukan tentang selalu searah, tapi tentang terus memilih untuk melangkah bersama, meski kadang ritmenya gak sama. Dan yang membuat hubungan bertahan bukan karena dua orang yang selalu bahagia, tapi karena dua orang yang terus memilih untuk sabar, berdoa, dan memperbaiki diri. Pernikahan bukan perjalanan untuk mencari kebahagiaan yang sempurna, tapi perjalanan menuju ketenangan yang Allah ridhoi.